Selamat sore Pak Gali. Selamat sore Ibu. Apa kabar? Alhamdulillah baik Ibu. Semoga selalu sehat. Amin. Saya bangga sekali melihat Pak Gali sekarang yang awalnya dulu membina kami di bidang UMKM, sekarang sudah di Kementerian Koperasi. Selamat ya Pak Gali. Terima kasih banyak atas Ibu. penugasan yang baru. Semoga Bapak selalu sehat. Amin. Izin Pak Gali, isu strategis saat ini yang berkembang adalah terkait dengan percepatan pembentukan koperasi desa kelurahan Merah Putih seluruh Indonesia dengan regulasi Inpres nomor 1 2025. Jadi kami ingin mendengar dari pihak kementerian saat ini seperti apa sih komitmen atau yang mendasari sampai terbentuknya program strategis ini, yaitu percepatan pembentukan koperasi Merah Putih. Itu yang pertama. Mungkin yang kedua, lagi satu saya ingin tahu sampai saat ini upaya-upaya yang telah dilakukan oleh Kementerian Koperasi dalam rangka percepatan pembentukan koperasi Merah Putih seperti apa? Silakan Pak Gali. Baik, terima kasih banyak Bu. Jadi kembali lagi nih ke PLUT Bu, setelah tahun lalu ke PLUT akhirnya bisa kembali lagi walaupun sekarang sudah beda kementerian Bu. Nah kalau di Kementerian Koperasi ada program strategisnya Bu, ini inisiatif besar dari Pak Prabowo untuk membentuk koperasi di desa atau kelurahan. Nah kalau kita flashback dulu jumlah desa kelurahan atau yang setingkat itu kurang lebih 83 atau 84 ribu. Nah kemudian muncullah ide gagas yang 80.000 tadi. Kenapa? Nah kita melihat nih Bu, ada ketimpangan perekonomian di desa dengan yang di kota. Misalnya ada harganya, kemudian dari sisi pendapatan masyarakat, pemerataan pembangunan. Nah itu yang menjadi semangat Bu. Kita ingin tidak ada lagi rentenir, tengkulak, tidak ada permainan harga. Kemudian yang nanti masuk di Kopdes ini salah satunya adalah barang-barang subsidi nih Bu untuk mendekatkan. Nah selain barang-barang subsidi sebetulnya ada 3 hal besar yang kita bawa melalui Kopdes untuk masuk ke desa dan kelurahan ini. Yang pertama itu adalah bagaimana jiwa kewirausahaannya Bu. Jiwa kewirausahaan itu akan kita bawa ke desa. Jadi ketika desa itu punya potensi apa, masyarakat punya potensi yang bisa dikembangkan, itulah jiwa wirausaha yang akan kita bangun. Kemudian yang kedua dari sisi digitalisasi Bu. Dari digitalisasi kita membawa koperasi ini dengan sistem yang sudah bagus, nanti dibantu misalnya ada sistem pembukuan, pembayaran, menggunakan QRIS, menghimbara, kemudian ada beberapa BUMN yang lain. Jadi lebih melek digital di situ dan dari Bapak Presiden kan juga melihat nanti beberapa lokasi jaringannya akan diperbaiki seperti itu. Dan kemudian yang terakhir yang tidak kalah penting Bu, itu akses pembiayaan. Nah akses pembiayaan kenapa? Kita coba dekatkan Bu melalui koperasi karena dari sisi simpan pinjam ternyata itu cukup efektif. Melalui koperasi bisa kita dekatkan, masyarakat menjadi anggota, kemudian masyarakat yang ingin menjadi membangun usaha atau bisnisnya berusaha itu bisa mengakses pembiayaan lebih mudah. Nah kemudian apa sih langkah kita? Nah tadi disampaikan oleh Ibu, kita basisnya di Impres 1 2025. Di situ Kementerian Koperasi memiliki kalau tidak salah ada 7 tugas Bu, mulai dari model bisnis, kemudian nanti yang paling penting adalah terkait SDM-nya Bu, SDM koperasinya. Nah di situ kita akan mencoba, kita sudah menggandeng beberapa KL, BUMN, kemudian perguruan tinggi dan pihak-pihak swasta lainnya. Nanti akan kita berikan pelatihan ini bagi pengurus, pengawas, dan bahkan nanti ke depannya juga termasuk bagi pengelola dan anggota. Untuk apa? Karena dengan masifnya 80.000 ini tentunya banyak di luar sana yang pesimis. Ini terlalu banyak, bagaimana, apalagi di desa belum begitu kuat pengetahuannya. Itu yang akan kita beri pelatihan. Koperasi itu apa sih? Kemudian nanti usahanya bagaimana? Kemudian bisnisnya bagaimana, kemudian nanti secara kelembagaan bagaimana. Jadi ada 2 hal yang disentuh, yaitu kelembagaan dan bisnisnya gitu, melalui SDM yang profesional dan kompeten. Jangan lagi orang itu kan masih melihat wah koperasi ini orang tua nih, jadul, kolonial. Nah ini saatnya milenial masuk dengan gagasan dan inovasi yang lebih baru. Gini tuh.
Terima kasih Pak Galih. Jadi luar biasa penjelasannya. Pertama tadi memang benar bahwa dengan dibentuknya Koperasi Merah Putih atau di tingkat desa kelurahan, kita ingin mendekatkan perekonomian di desa. Kalau tidak salah ini mungkin karena komitmen pemerintah juga ya, karena inflasi yang terjadi di suatu daerah itu tidak terlepas dari inflasi desa. Kami ingat dulu Pak Galih waktu kita masih sedang getol-getolnya untuk TPID, tim pengendalian inflasi, jadi membawa kami juga akhirnya daerah kami bisa mendapatkan TPID Award gara-gara inflasi desa. Inflasi desa karena semua masyarakat itu sebagian besar ada di desa. Jadi inflasi itu mungkin akan diawali dari desa, sehingga itulah mungkin menjadi roh juga salah satu ya Pak ya, dibentuknya Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih ini. Nah kalau Bapak tadi sudah sampaikan bahwa pemerintah begitu komitmen di dalam satu untuk fasilitasi baik itu pelatihan di dalam peningkatan kapasitas SDM, kira-kira seperti apa mekanismenya ke depan Pak? Khusus di dalam peningkatan kapasitas SDM, apakah akan terpusat atau seperti apa? Apakah pembebanan anggaran untuk pelatihan SDM ini juga dimungkinkan didukung dari kementerian? Itu sih menjadi harapan kami. Yang kedua mungkin Bapak berikutnya adalah dengan adanya terbentuknya koperasi yang 80-an ribu lebih, sudah tentu potensi kemampuan desa kelurahan satu dengan yang lain tidak sama. Bagaimana dari kementerian menyikapi ini? Terima kasih Pak. Baik Bu, yang pertama berkenaan dengan SDM Bu. Nah berkenaan dengan SDM ini kan cukup banyak Bu. Misalnya kita ambil angka simpelnya, pengurus 3, pengawas 3, 6. Pengurus 6 ya minimal 8 itu. 5. Kemudian dikali 80.000. Kan cukup banyak Bu. Nah kita menginisiasi nanti akan dibagi per wilayah seperti itu Bu. Kemudian dari sisi pelaksanaannya kita bekerja sama dengan ya Pemprov, dengan KL lain, bahkan kita juga sudah bekerja sama dengan Kementerian Ketenagakerjaan Bu, melalui Balai. nanti BLK-nya nanti bisa melaksanakan kegiatan. Bahkan kemarin minggu lalu kita sudah ada pelatihan di Tangerang kalau tidak salah, itu khusus untuk pengelola Kopdesnya itu dari Lampung, Jawa Barat, DKI, kemudian kemarin yang di Jogja ya Jogja, Jawa Tengah dan sekitarnya. Nah itu harapannya akan berlanjut Bu di provinsi-provinsi lain, jadi akan seperti itu. Nah kita juga berharap semoga ada semacam tambahan anggaran untuk pelaksanaan tersebut karena memang kebutuhannya mendesak sekali karena kapasitas SDM-nya jadi fondasi kan Bu. Betul, jadi fondasi betul. Kalau mereka sendiri belum paham koperasi itu apa, gimana mau menjalankannya. Nah mekanisme teknisnya saya belum bisa menyampaikan lebih detail Bu karena masih dalam tahap pembahasan di perencanaan. Nanti semoga di tahun ini kalau memang sudah bisa berjalan. Nah ini kita kebutuhan dengan waktu nih Bu. Kan ini sudah mendekati Bu, dari tengah tahun, nanti tinggal perencanaannya bagaimana. Nah kemudian kalau ditanya ke depannya ya Bu ya, kita sih harapannya berjalan dengan baik Bu, profesional, kemudian tidak ada permasalahan hukumnya, makanya kita menggandeng KPK, Kejaksaan, bahkan tadi itu sudah masuk semua sih gitu Bu. Sudah menjadi pertimbangan dari kementerian ya Pak ya. Betul, luar biasa Bu. Pak Ali. Jadi saya apresiasi Pak, apalagi Bapak sekarang adalah orang yang memang terdekat ya dengan pimpinan di kementerian. Luar biasa, kami bangga Pak. Semoga Bapak selalu sukses dan selalu mendapat kepercayaan itu karena susah sekali. Jadi kami tetap berharap dan titip harapan ke depan melalui pundak Pak Galih, kiranya bahwa Koperasi Merah Putih ini yang notabene sudah di-launching pertanggal 21 Juli 2025 ini tidak hanya tinggal lembaga. Ini merupakan tugas PR kita yang berat mungkin Pak ya, untuk bisa bagaimana koperasi ini yang 80 ribu lebih ini bisa beroperasi sehingga masyarakat memiliki suatu kepercayaan yang luar biasa kepada pemerintah. Tidak hanya bahwa bisa membentuk tetapi belum mampu untuk mengoperasikan. Itu harapan kami. Jadi berikutnya mungkin yang terakhir mungkin kami ingin tanyakan juga dan mohon juga dukungan dari kementerian Bapak. Kiranya di depan mata kita yang paling sudah jelas adalah bagaimana kita bisa menciptakan, kondisikan bahwa Koperasi Merah Putih 80 ribu ini bisa berjalan dan sesuai dengan aturan. Kan itu Pak ya.
Jadi ke depan saya minta kiranya ada payung hukum, regulasi-regulasi yang memang mendukung untuk itu, yang sudah tentu yang akurat dan tidak menimbulkan banyak celah Pak ya. Selama ini kalau memang itu banyak multitafsir di regulasi itu akan memberatkan kami di daerah, karena yang punya koperasi yang ada daerah desa kelurahan adalah kami di kabupaten di daerah. Mungkin itu terkait dengan regulasi ke depan seperti apa Pak Galih? Oke, baik Bu. Kalau dari sisi regulasi kembali lagi ini yang paling sering jadi pertanyaan berkenaan dengan pembiayaan nih Bu. Betul. Nah mungkin di momen ini kami juga menekankan bahwa modal kerja awal koperasi yang nanti dari Himbara itu bukan hibah. Jadi itu yang harus jadi catatan, karena kita melihat orang nanti koperasinya ini dapat bantuan hibah 3-5 M. Nah, jadi itu kembali lagi itu bukan hibah Bu, tapi itu pinjaman. Nah, untuk detailnya nanti akan disampaikan melalui peraturan Menteri Keuangan yang sedang difinalisasi Bu. Nah, kenapa bentuknya bukan hibah? Kan modal usaha ya Bu ya, modal usaha. Jadi biar koperasinya itu juga berusaha, ada jiwa wirausahanya di situ. Nah, pas di momen ini sekaligus karena di Plut nih Bu, kita juga bisa mengoptimalkan Plut, apalagi Bangli Plutnya cukup bagus. Tadi kembali ke pertanyaan sebelumnya, bagaimana potensi desanya kan beda-beda nih Bu. Nah, dari potensi desa 72 desa di Bangli potensinya beda-beda. Kalau tadi kita lihat kan di Ulian itu jeruk dan kopi misalnya Bu. Nah, bagaimana sisi bisnisnya? Nah, dari teman-teman Plut nanti bisa kita lihat dulu, jeruk ini sebulan bisa panen segini. Nanti yang masuk ke tengkulak segini. Bagaimana kalau nilai tambahnya kita olah menjadi ini. Nah, bisa dibantu untuk memberikan edukasi hal-hal tersebut Bu. Jadi biar potensi desanya bagus, misalnya Panglipuran ya Bu ya. Panglipuran itu kan wisata. Betul. Tapi kan tempat souvenirnya belum ada. Tempat oleh-olehnya belum ada. Jadi itu yang perlu diperhatikan Bu, hal-hal seperti itu. Kemudian kita nggak tahu nih di desa di desa lain ada potensi apa lagi, itu yang harus disentuh. Untuk apa? Kalau usahanya jalan, bisnisnya jalan, ya ketika mengajukan modal kerja pinjaman ke Himbara maupun di LPDB, ya jangan takut nggak bisa bayar dong. Kan bisnisnya kayak kita tanggung jawab bikin usaha harus bisa jalan. Betul Bu. Nah itu dari sisi pembiayaan. Kemudian kalau dari Juknis misalnya ada klinik dan apotek. Nah nanti dari Kementerian Kesehatan juga akan mengeluarkan petunjuk teknisnya bagaimana, misalnya kolaborasi dengan pustunya bagaimana, nanti penjualan obatnya bagaimana, dan itu nanti akan diatur lebih teknis. Nah kalau yang lainnya kembali lagi akan disesuaikan Bu. Misalnya kalau memang potensi di pertanian, nanti bagaimana regulasi di pertanian, misalnya penyaluran subsidi pupuknya bagaimana. Nah itu yang penting rantai pasoknya bisa tidak terganggu. Betul Bu, bisa dipotong. Karena ya ini sebagai contoh Bu, sebagai contoh harga LPG dan pupuk misalnya, harga yang ditetapkan pemerintah berapa, nyampe ke konsumen akhir berapa, itu gapnya sudah terlalu jauh. Nah akan berbeda kalau si koperasi Merah Putih ini bisa menjadi agen atau pangkalan. Jadi pangkalan. Betul. Cost-nya akan lebih murah, petaninya juga biaya yang dikeluarkan lebih murah, berarti kan marginnya bisa lebih banyak. Betul. Itu sih Bu. Iya. Terima kasih Pak Galih. Jadi itu yang kami tunggu-tunggu. Jadi mungkin menjadi PR dari kementerian kita semua, bahwa ini adalah tugas yang cukup berat bagi kita semua di depan mata kita, walaupun seberat apapun. Tapi kalau kita selalu bersinergi, berkolaborasi, kami berharap sih itu udah dengan kementerian Pak. Karena jujur saja koperasi ini kalau kita lihat semakin tumbuh akan semakin bisa memberikan suatu manfaat perekonomian yang luar biasa bagi masyarakat di desa utamanya Pak. Semoga harapan ini bisa seperti Bapak tadi sudah luar biasa melirik pariwisata misalnya. Betul, berarti itu ada suatu pusat oleh-oleh, tidak ada. Itulah yang memang diharapkan oleh masyarakat desa Pak, yang selama ini yang belum mampu secara fisik, secara finansial untuk membangun itu. Nah kesempatan baik ini gayung bersambut dari kebijakan Bapak Presiden Prabowo dengan program strategisnya adalah percepatan pembentukan koperasi Merah Putih. Itu akan memberikan sesuatu yang ngeling antara apa yang diharapkan masyarakat pedesaan dengan dari pemerintah pusat. Baik Pak, terima kasih. Semoga apa menjadi program strategis Bapak ini bisa
terrealisasi dengan baik sesuai dengan niat baik, karena kita semuanya berniat baik ya Pak ya. Tuhan pasti mendengarkan niat baik kita. Jadi sekali lagi terima kasih dan selalu semangat. Kami pemerintah Kabupaten Bangli khususnya Pak Galih selalu akan mohon dukungan arahan dari Bapak, serta sekalian nanti titip Kabupaten Bangli, mumpung dari awal Pak Kabupaten Bangli sudah Bapak pegang sebegitunya, entah dimanapun Bapak tugas sekarang, kami titip Kabupaten Bangli, jangan pernah lupa dengan Bangli. Jadi program apapun yang mungkin bisa kami akses, kami siap sepanjang itu ada info atau petunjuk yang memang bisa kita lakukan sesuai dengan aturan. Dan memang kita harus hati-hati apalagi dengan terbentuknya Koperasi Merah Putih ini sudah betul-betul menjadi atensi dari pihak Kejagung, Kejati, Kejaksaan Negeri. Jadi kita tidak harap program strategis ini justru menimbulkan masalah hukum ke depannya. Semoga semuanya aman. Siap Pak Galih ya. Terima kasih sekali lagi Pak Galih atas kesempatannya, atas waktunya. Mohon maaf ini sudah menyita waktunya untuk bisa kita diskusi sharing, karena ini adalah isu yang paling ngetren saat ini di seluruh pelosok tanah air. Ya, apalagi sedari launchingnya ini, besok pasti pertanyaannya, dengan setelah launching apa sih yang akan ada, apa sih yang harus dilakukan. Semoga apa yang menjadi komitmen pemerintah bisa terrealisasi secepatnya. Kami tunggu Pak pelatihan peningkatan SDM, kemudian kami kebetulan punya BLK yang cukup besar, monggo Pak nanti kita dibantu untuk programnya seperti apa, kami siap walaupun dengan bersinergi dengan pihak Dudi, semuanya pasti bisa berjalan. Sekali lagi terima kasih Pak Galih, sehat selalu, tetap semangat dan sukses selalu untuk Pak Galih ke depannya. Terima kasih banyak Ibu. Selamat sore Ibu.